Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa dengan saya pada hari ini dengan materi tentang eh, manajemen perubahan, ya. Materi kita hari ini adalah mengenai tantangan, ya, tantangan perubahan. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama adalah mengenai tantangan perubahan itu sendiri, kemudian model dari perubahan, kemudian pendekatan perubahan, dan yang keempat adalah kecepatan dari perubahan, ya. Nah, tantangan perubahan. Kalau kemarin kita berbicara mengenai bagaimana caranya meresistensi, ya, atau ketika perubahan itu resistensi terjadi, itu apa yang kita lakukan, kemudian bagaimana caranya menghindari atau menolak adanya resistensi, bagaimana caranya menanggulangi resistensi. Kalau ini lebih kepada tantangan yang terjadi ketika kita melakukan perubahan-perubahan, ya, di dalam suatu organisasi. Tantangan yang pertama adalah dalam tahap prakarsa. Jadi masih di awal mau melakukan perubahan, biasanya akan muncul beberapa tantangan-tantangan kecil, ya, belum merupakan tantangan yang besar. Di sini belum merupakan tantangan yang besar, ya, masih tantangannya masih kecil. Prakarsa itu merupakan tahap awal, ya, tahap pembukaan, ya, teman-teman, ketika kita akan melakukan perubahan di dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah tantangan untuk meneruskan perubahan. Jadi ini pada saat perubahan itu sudah dimulai, kemudian di tengah-tengah proses melakukan perubahan terdapat tantangan. Nah, ini sudah beranjak ke arah tantangan yang lebih besar, ya, tidak lagi kecil tapi agak lebih besar. Kemudian yang ketiga ini adalah tantangan dalam merancang dan berpikir ulang. Nah, ini merupakan tantangan terbesar ketika kita melakukan sebuah perubahan dan kita sudah mulai melakukannya, sudah berproses, bahkan mungkin sudah mendekati hasil. Nah, bagaimana caranya perubahan itu dipikirkan ulang atau dirancang kembali atau diinovasi kembali agar sesuai dengan harapan. Jadi kan sebelum kita melakukan perubahan pasti kita ada menginginkan adanya suatu perubahan, ya, kan suatu hal. Nah, ketika kita melakukan perubahan tersebut pasti diiringi dengan keinginan itu. Nah, kita harus merancang atau berpikir ulang ketika ternyata kita mengalami tantangan di tengah-tengah tadi pada saat proses, ya. Kita harus merancang atau berpikir ulang jika mengalami hambatan atau tantangan. Nah, tantangan dalam prakarsa yang pertama contohnya yaitu adalah ini di awal kita melakukan perubahan, ya, teman-teman, ya. Jadi tantangan yang pertama adalah biasanya berkaitan dengan waktu. Jadi perasaan yang tidak memiliki cukup waktu, karena pada saat kita berada di zona nyaman, kita masih merasa bahwa banyak waktu yang kita lakukan, ya. Banyak waktu yang kita lakukan sehingga kita pasti beranggapan untuk melakukan perubahan itu tidak ada waktu lagi, ya, karena kita sudah melakukan suatu hal sebelumnya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak berpikir seperti itu, ya, agar tantangan mengenai ketidakadanya waktu itu kita minimalisir? Caranya adalah dengan mengintegrasikan inisiatif. Jadi memang kita harus berpola pikir ketika melakukan perubahan, kita harus mengubah pola pikir kita yang berpikir bahwa tidak bisa melakukan. Nah, pola pikir itu harus diganti bahwa kita bisa melakukan. Ya, dengan inisiatif yang terbentuk menjadi pola pikir, itu bisa membuat yang awalnya kita tidak memiliki waktu, akhirnya meluangkan waktu untuk melakukan sebuah perubahan. Kemudian yang kedua adalah menjadwal waktu agar lebih fokus dan konsentrasi. Jadi kita bisa melakukan perubahan itu justru di sela-sela kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan sebelumnya, ya. Kita merasa bahwa aktivitas kita sudah padat dengan aktivitas yang sudah rutin kita lakukan. Tetapi perubahan itu penting dilakukan
Nah, bagaimana caranya kita melakukan pada saat atau pada waktu-waktu tertentu yang tidak kita kerepotan. Jadi kita tidak sibuk di situ ya. Kita tidak sibuk, kita melakukan perubahan di waktu itu merupakan suatu tindakan yang tepat ya teman-teman ya. Kemudian mempercayai orang untuk mengontrol sendiri penggunaan waktunya. Jadi apabila teman-teman memiliki sebuah tim di dalam suatu organisasi, kemudian hendak melakukan perubahan, sementara tim kan sudah memiliki tanggung jawab sebelumnya kan suatu pekerjaannya. Nah, bagaimana caranya agar perubahan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana karena terkait waktu yang tidak ada, ya percayakan kepada tim bahwa mereka akan melakukan perubahan di saat mereka tidak sibuk. Jadi di saat di sela-sela waktu luang mereka, mereka akan melakukan. Jadi berikan kepercayaan sepenuhnya kepada tim untuk melakukan hal itu. Kemudian menghargai waktu yang tidak terstruktur. Jadi kita kan hidup 1 kali 24 jam, pastinya akan ada waktu-waktu luang ketika kita tidak lagi bekerja, ketika kita istirahat. Alangkah lebih baiknya jika kita memang berencana untuk melakukan perubahan yang besar dalam suatu organisasi atau dalam hidup kita, kita itu menghargai waktu bahwa tidak ada waktu yang terbuang sia-sia untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi manfaatkan waktu luang itu untuk melakukan sedikit perubahan dalam hidup kita. Nah, kemudian hal itu juga bisa diminimalisir dengan cara membangun kapabilitas untuk menghilangkan kesibukan pekerjaan. Jadi kita sedikit membangun kemampuan kita untuk melakukan perubahan dengan mengurangi, jangan menghilangkan ya sebenarnya ya, lebih tepatnya mengurangi kesibukan dari pekerjaan tetap. Jadi kalau kita sudah memiliki pekerjaan sebelumnya atau visi misi sebelumnya, memang langkah baiknya kita tidak meninggalkan yang lama, tetapi kita mengerjakan yang baru di sela-sela mengerjakan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, itu lebih bijaknya seperti itu. Kemudian berani berkata tidak pada permintaan yang tidak penting. Jadi kita lebih mementingkan hal-hal yang penting dibandingkan pada hal-hal yang mungkin mohon maaf kurang penting ya. Sehingga perasaan tidak cukup waktu itu akan terbuang dengan sendirinya karena kita sebenarnya memiliki cukup waktu untuk melakukan perubahan. Entah itu perubahan dalam organisasi maupun perubahan di dalam hidup kita. Kemudian tantangan yang kedua yang kita alami biasanya masih dalam tahap kita mau memulai adanya perubahan. Yang pertama adalah tidak adanya dukungan. Yang kedua tidak ada dukungan. Kalau yang pertama tadi kita merasa tidak ada cukup waktu untuk melakukan perubahan. Yang kedua adalah kita mungkin tidak mendapatkan motivasi atau dukungan dari pihak-pihak lain ya. Nah, bagaimana caranya kita meminimalisir hal tersebut? Yang pertama dengan investigasi atas kebutuhan bantuan lebih dini. Jadi kita melakukan menyurvei atau melakukan investigasi kebutuhan-kebutuhan yang lebih diinginkan oleh orang-orang di sekitar kita atau tim kita itu apa? Dengan mengetahui kebutuhan mereka, kita melakukan perubahan di bidang itu atau sesuai dengan skema yang dibutuhkan, dengan sendirinya kita akan mendapatkan dukungan teman-teman. Jadi kalau kita tidak jauh dari misalkan perubahan yang kita lakukan tidak jauh dari kebutuhan mereka, pasti dengan sendirinya kita akan mendapatkan dukungan itu. Baik itu dari tim maupun dari orang-orang sekitar kita. Ya, kemudian menciptakan kapasitas untuk coaching. Jadi mungkin membuka kesempatan seluas-luasnya untuk ini konsultasi. Jadi semacam klinik gitu ya, klinik konsultasi keluh kesah. Jadi mungkin tim bisa memberikan keluh kesahnya seperti apa ya, kesulitannya seperti apa. Dengan begitu ketika kita itu melakukan perubahan terkait dengan apa yang mereka butuhkan, dengan sendirinya kita akan mendapatkan bantuan atau dukungan dari mereka. Kemudian dengan menemukan mitra, teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan perubahan, mungkin alangkah baiknya kita mencari mitra yang sesuai dengan visi misi yang baru. Jadi ketika sudah menemukan, klik itu pasti mereka akan mendukung kita. Kemudian membangun coaching ke dalam manajemen lini. Jadi atau teman-teman sudah memiliki tim,
berikan konsultasi kepada manajemen lini, itu manajemen yang paling bawah ya. Jadi kepada bawahan kita, apa saja yang mereka butuhkan. Ini hampir sama seperti yang tadi. Jadi memberikan konsultasi atau apa ya, klinik ya bagi karyawan-karyawan atau tim kita akan perubahan-perubahan yang diharapkannya seperti apa. Kemudian pengembangan sikap selalu mencari bantuan. Jadi dari apa namanya, dari konsultasi atau klinik yang diterapkan tadi dengan meminta apa namanya, meminta survei atau meminta bawahan atau tim itu untuk menceritakan apa yang dibutuhkan, kita juga perlu, agak rendah hati ya untuk meminta bantuan kepada tim agar mendukung, dari visi dan misi atau perubahan yang akan dilakukan ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, ketika kita mencari bantuan itu belum tentu kita itu lemah, teman-teman. Jadi ada kalanya manusia itu memang mencari bantuan, ya, tidak harus manusia itu bisa sendiri ya melakukan perubahan ya. Bahkan kalau kita melakukan sendiri itu pasti banyak yang tidak berhasil, tetapi ketika kita berani menundukkan diri sebentar untuk meminta bantuan, tim, anggota atau bawahan untuk bersama-sama melakukan perubahan, itu akan lebih baik. Kemudian, tantangan yang ketiga adalah dengan merasa tidak relevan. Jadi di awal-awal perubahan ini mungkin ketika akan melakukan perubahan, perubahan itu ternyata nggak sesuai ya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar, eee, perasaan tidak relevan itu bisa diminimalisir? Yang pertama adalah membangun kepedulian strategi di antara para pemimpin kunci. Jadi, pastikan kembali bahwa, perubahan yang terjadi itu sesuai dengan visi misi dari mungkin dari perusahaan, dari tim, anggota tim, dari mungkin leader-leader yang ada di situ, apakah sesuai dengan, tahap awal mereka gitu ya, mendirikan sebuah organisasi atau sebuah tim ini gitu ya. Kemudian hal tersebut juga, tentang rasa yang tidak relevan tadi juga bisa diminimalisir dengan tegas mengajukan pertanyaan tentang relevansi ke dalam kelompok pemandu. Jadi maksudnya bukan ke dalam kelompok pemandu ini, di sini masukkan ke tim aja gitu, tim atau dalam perusahaan, eee, apa, perubahan yang dilakukan tuh seperti ini tuh sesuai enggak gitu. Ini sama dengan tadi ya, kalau tadi kita berusaha mendudukkan diri bahwa kita meminta bantuan kepada tim agar mendapatkan bantuan, dukungan dalam perubahan. Kalau ini lebih kepada kita mencari jati diri atau mencari apa ya, kematchingan antara perubahan yang akan dilakukan dengan visi misi sebelumnya. Itu apakah sama, apakah itu juga boleh dilakukan, ya. Kemudian menjaga pelatihan selalu terkait erat dengan hasil bisnis, meninjau relevansi secara periodik. Jadi, mungkin juga dengan mengadakan pelatihan ya, setelah, pada saat melakukan perubahan itu dilatih timnya ya, ketika dilatih itu apakah sudah sesuai dengan visi misi perusahaan sebelumnya, karena semua perusahaan pasti memiliki visi misi. Nah, kita ketika kita sebagai manajer, kemudian kita yang melakukan perubahan, itu dilatih aja. Dengan pelatihan tersebut kita akan tahu perubahan yang kita lakukan itu searah tidak dengan visi misi perusahaan. Kemudian dengan meninjau relevansi secara periodik, jadi perubahan itu bisa dinilai secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, apakah masih sesuai dengan visi dan misi. Kemudian yang keempat, ya, tantangan masih dalam tahap awal adanya perubahan adalah konsistensi nilai-nilai dan perilaku. Nah, kadang dengan adanya perubahan memang, kadang agak menggeser nilai-nilai dan perilaku yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan. Nah, bagaimana caranya agar, perusahaan tidak merasa nilai-nilai dan perilaku yang sudah ditanamkan sejak dulu, sejak pemilik perusahaan yang pertama mungkin, itu tidak luntur. Bagaimana caranya meminimalisir? Yang pertama adalah dengan pengembangan tujuan yang disertai dengan nilai-nilai kredibilitas dalam kualitas kehidupan organisasi. Jadi
mulai ditanamkan nih teman-teman bagaimana nilai-nilai kredibilitas perusahaan yang selama ini sudah dimiliki. Kalau sudah dijelaskan, pasti tim mengerti dong kalau maunya apa gitu. Nilai kemampuan perusahaan itu apa sih gitu ya. Membuat apa, membangun apa misal. Kemudian membangun kredibilitas dalam kualitas kehidupan organisasi. Jadi tidak selain mengembangkan, ya juga membangun kredibilitasnya. Jadi jangan sampai perubahan yang terjadi justru merusak kredibilitas perusahaan yang ada. Kemudian membangun kredibilitas nilai tujuan organisasi melalui demonstrasi. Tadi melalui praktek, jadi tidak hanya diberi penjelasan, seminar, workshop, tidak hanya seperti itu, tetapi juga dalam bentuk praktek agar tidak luntur. Jadi nilai-nilai kredibilitas perusahaan tidak luntur seiring adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Kemudian strategi untuk tidak melakukan sendiri, jadi intinya perubahan itu jangan sampai membuat kita menjadi pribadi yang egois gitu ya. Karena perusahaan itu dibangun oleh beberapa orang, bukan hanya satu orang, sehingga kita tidak diizinkan jika perubahan itu justru mengarah ke individu gitu. Tetapi bersedia bekerja dengan mitra. Jadi karena setiap perusahaan atau tim organisasi dibangun itu kan selalu menginginnya bekerja dengan mitra, sehingga kalau memang perubahan itu membawa ke arah keindividualisme sehingga tidak ingin bekerja dengan mitra, ya itu yang harus dipikirkan ya. Karena perubahan sejatinya membawa ke arah yang lebih baik, bukan justru mengarah ke hal yang di luar nilai-nilai perusahaan miliki gitu ya. Kemudian menjaga kesabaran walaupun di bawah tekanan. Nah, ini juga bahwa perubahan harus dilakukan secara sedikit demi sedikit, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat atau dalam jumlah yang besar, itu nggak bisa. Tapi memang harus periodik. Kemudian mengembangkan rasa kepedulian organisasional lebih besar. Berpikir hati-hati tentang keyakinan terhadap orang, membuat ruang untuk bicara tentang nilai-nilai individual, menjaga kesabaran dengan atasan, mempraktekkan demokrasi yang sesuai. Jadi itu yang harus dipikirkan bahwa ketika perubahan kita juga harus menghormati. Jangan sampai perubahan itu membawa kita ke arah kita tidak lagi menghormati orang lain, tidak lagi menghormati pimpinan, atau kita tidak lagi menghormati bawahan sebagai tim kita ya. Jadi jangan sampai perubahan yang kita lakukan justru akan merusak nilai-nilai dan perilaku yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Nah, itu tadi adalah tantangan yang dihadapi dalam suatu organisasi atau perusahaan ketika masih awal melakukan perubahan. Nah, tantangan yang kedua adalah tantangan pada saat transformasi atau proses ya. Jadi ketika perubahan itu sudah mulai dilakukan, kok tadi kan belum dilakukan tapi sudah punya wacana untuk melakukan perubahan. Kalau ini sudah proses. Nah, tantangan apa yang dihadapi? Yang pertama adalah tantangan akan ketakutan dan kecemasan. Ini biasanya kaitannya dengan perubahan itu mungkin tidak berhasil ya. Jadi dalam pola pikir di tim ini dia merasa bahwa perubahannya itu pasti tidak berhasil. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Atau tantangan yang besar juga, tapi kita tidak bisa mengatakan tidak boleh ya. Karena setiap individu memiliki pendapat masing-masing. Dan itu akan sangat mungkin ketika pendapat mereka itu seperti ini. Jadi ketakutan dan kecemasan tadi akan hasil dari perubahan. Apakah nanti membawa kesuksesan atau kegagalan gitu. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang kedua adalah dari penilaian dan pengukuran itu sendiri karena setiap perubahan yang kita lakukan itu harus dievaluasi. Nah, evaluasinya dengan cara apa? Dengan cara dinilai dan diukur. Nah, kadang males orang tim itu tim atau uh, karyawan atau anggota atau pimpinan ya kadang ya itu males untuk melakukan penilaian dan pengukuran sehingga ketika melakukan perubahan kalau tidak dinilai atau tidak diukur tuh rugi teman-teman. Kita tidak akan bisa mengevaluasi sejauh mana perubahan itu penting dilakukan gitu loh. Dengan adanya penilaian dan pengukuran, kita tahu perubahan yang kita lakukan akan suatu hal itu penting atau tidak, ukurannya begitu. Ya, sehingga bisa dijadikan pengalaman untuk
pimpinan-pimpinan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah true believers and non-believers. Jadi percaya nggak percaya sih ya. Jadi kalau tantangan yang ketiga ini ya kembali lagi seperti tadi bahwa individu atau tim yang melakukan perubahan ketika sudah mulai melakukan perubahan justru mereka itu merasa takut, merasa cemas, akhirnya pola pikir mereka selalu berpikir believer atau non-believer, artinya percaya atau enggak sih gitu ya, bahwa perubahan yang dilakukan itu membawa keberhasilan atau justru kegagalan. Nah, itu hal yang wajar. Jadi pasti akan dihadapi oleh semua pihak yang melakukan perubahan pada saat proses. Nah, bagaimana caranya menghadapi tantangan tadi mulai dari kecemasan, ya kan, ketakutan, kemudian percaya tidak percaya, kemudian malas untuk melakukan penilaian dan pengukuran gitu kan. Bagaimana? Ya kembali lagi seseorang yang kita harus berpikir untuk menjadi budaya yang ganda di mana kita itu tetap melakukan pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya dan juga kita melakukan perubahan. Gitu. Jadi perubahan itu jangan sampai membuat kita tidak melakukan pekerjaan yang semestinya. Dilakukan pekerjaan apa yang memang menjadi pekerjaan kita dari awal, kita bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan, tapi kita juga tetap melakukan proses perubahan, ya. Kemudian lakukan mentoring. Jadi perubahan itu kalau tidak di-mentoring ya tidak tahu arah nanti jadinya. Jadi kita harus tetap berlatih dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya sehingga ketika kita mengalami tantangan tadi ya kita tidak akan ada alasan lagi untuk takut dan cemas karena ketika ada hambatan kita akan bertanya kepada yang ahli di bidangnya ya. Kemudian ketiga adalah membangun kapabilitas. Jadi sebelum melakukan perubahan pastikan bahwa tim yang teman-teman ajak berubah yang teman-teman ajak untuk melakukan perubahan di awal tadi adalah tim yang benar-benar memiliki kapasitas atau kapabilitas atau memiliki kemampuan di bidangnya ya. Kemudian yang keempat adalah menanamkan keterbukaan pikiran. Jadi sebagai tim, Anda Pak pimpinan dengan bawahan itu mulai percaya tadi, percaya bahwa apa yang dilakukan eh, apa namanya tim atau anak buah itu ke arah perubahan ya, meskipun sedikit demi sedikit melakukannya. Kemudian yang kelima, menghargai larangan orang tentang perubahan pribadi. Jadi kalau perubahan itu ke arah yang lebih individu, lebih pribadi, diusahakan tidak dilakukan. Jadi lakukanlah perubahan-perubahan itu yang lebih menjurus kepada perubahan banyak orang atau banyak pihak. Jangan melakukan perubahan-perubahan yang terkait intinya masih ada hubungannya dengan diri kita atau mungkin hubungannya dengan hubungannya dengan pihak-pihak tertentu itu jangan, sehingga perubahan yang dilakukan itu lebih kepada kesejahteraan bersama. Kemudian yang keenam, orang tidak harus dipaksa. Jadi perubahan itu jangan dipaksa. Kalau perubahan dipaksa, akhirnya yaitu tadi, terkadang pikiran orang itu tidak percaya dengan kapabilitas kita ketika melakukan perubahan, ya. Kemudian yang ketujuh, menyebarkan bahasa secara sadar. Jadi ketika apa yang kita bicarakan terkait perubahan itu kita tidak boleh sampai kita tuh tidak sadar dengan omongan atau pembicaraan yang kita berikan ya. Jadi kita pada saat kita mengajak perubahan pada tim, kita harus dalam posisi yang sadar, bukan setengah sadar atau bahkan tidak sadar sama sekali. Kemudian kedelapan, meletakkan dasar nilai-nilai yang sangat penting. Ya. Jadi bahwa perubahan itu dilakukan karena dasar apa. Jangan sampai kita mengajak tim melakukan perubahan tapi tidak ada dasarnya atau kembali lagi mungkin ada ada keinginan individu di balik perubahan. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi lakukanlah perubahan dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya pihak-pihak tertentu. Nah,
itu strategi yang tepat digunakan untuk menghadapi tantangan dalam meneruskan transformasi atau dalam proses melakukan perubahan. Nah, terakhir ini adalah tantangan tahap desain. Jadi dan berpikir ulang ini adalah tahapan ketika kita perubahan sudah dilakukan, sudah mendekati hasil, mungkin hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tantangannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah pengaturan. Tantangan ini memerlukan perangkat strategi untuk mengubah inisiatif kelompok pemandu yang bekerja dengan struktur tatanan yang ada. Jadi harus mengkombinasikan strategi perubahan itu dengan struktur tatanan yang sudah ada. Jadi setiap individu, setiap tim atau setiap perusahaan memiliki peraturan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana pada saat tahap terakhir ini kita adalah mengkolaborasikan atau menggabungkan tahap perubahan dengan tahap aturan yang ada di perusahaan. Ini harus sama, ya. Kemudian yang kedua adalah penyebaran. Nah, tantangan penyebaran ini berada di luar kegagalan pengetahuan sistem informasi manajemen seperti isolasi, daya saing, dan ketidakpercayaan yang dialami banyak kelompok. Jadi ini adalah hal-hal yang di luar kendali dari tim perubahan itu sendiri. Contohnya karena adanya daya saing atau kompetisi dari kompetitor. Nah, itu kan mungkin kompetitor juga melakukan perubahan yang sama dengan kita tanpa kita sadari. Atau mungkin dari ketidakpercayaan dari tim kita sendiri bahwa perubahan yang kita lakukan itu mungkin dianggap sia-sia gitu ya. Nah, itu juga yang kadang tantangan yang dialami pada saat justru perubahan itu mendekati hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah strategi dan maksud. Nah, maksudnya ini adalah mempergunakan skenario pemikiran untuk menyelidiki blind spot dan tanda kejadian yang tidak diharapkan, mengembangkan pekerjaan sebagai etika dan praktik organisasional, mengikat orang secara tetap tentang strategi dan maksud organisasional, menunjukkan dan menguji asumsi di belakang strategi sekarang, memfokuskan pada pengembangan pemikiran strategi yang lebih baik dan kemampuan berpikir etis. Jadi di sini pada tahap terakhir ini lebih kepada strategi perubahan. Nah, ini adalah waktu yang tepat bagaimana seorang pemimpin menunjukkan kemampuannya untuk mengubah pola pikir pimpinan bawahannya. Mohon maaf ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat pimpinan. Jadi ketika mau mendekati hasil, ini adalah waktu yang tepat pimpinan untuk membukakan blind spot atau mata pikiran dari bawahannya itu bahwa perubahan yang dilakukan selama ini itu untuk ini loh gitu. Ya, untuk ini loh. Jadi ini karena sudah mendekati hasil, ya ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepada timnya, kepada anak buahnya bahwa perubahan yang selama ini kamu lakukan itu untuk ini loh. Sehingga strateginya akan kelihatan. Ya. Itu tadi tantangan-tantangan yang dihadapi ke semuanya ya, semua pihak baik pimpinan maupun bawahan ya. Jadi satu tim itu baik dari awal pembukaan mau memulai perubahan, kemudian pada saat transformasi atau proses menjalankan perubahan, kemudian yang terakhir adalah pada saat mendekati hasil itu diajak untuk berpikir ulang misalnya. Misalkan kalau perubahan itu mengalami hambatan atau tantangan yang besar. Ya, atau mungkin perubahan yang dilakukan kurang sesuai dengan tujuan karena banyaknya hambatan-hambatan. Nah, itu tadi tantangannya. Kemudian ini adalah beberapa model perubahan ya. Yang pertama adalah menurut Lewin ya. Perubahan yang pertama adalah perubahan menyangkut mempelajari sesuatu yang baru. Ya. Seperti tidak melanjutkan sikap, perilaku atau praktik organisasional yang masih berlaku seperti sekarang. Intinya adalah merubah total ya. Kemudian adalah perubahan yang kedua adalah perubahan tidak akan terjadi sampai terdapat motivasi untuk berubah. Jadi perubahan itu harus diiringi dengan motivasi.
ya, pola pikir siapa ya, tim, ya, bisa tidak hanya pimpinan tapi juga bawahan. Tidak hanya bawahan tapi juga pimpinan. Yang ketiga adalah manusia merupakan pusat dari semua perubahan organisasional. Jadi pihak yang melakukan perubahan itu bukan mesin, bukan teknologi, ya, bukan tempatnya, tetapi yang merubah itu adalah manusia. Dari mana? Dari pola pikir kita. Yang keempat adalah resistensi untuk berubah dapat ditemukan bahkan meskipun tujuan perubahan sangat diinginkan. Nah, ini yang perlu dipahami. Setiap kita melakukan perubahan, kita harus bisa menerima adanya resistensi. Resistensi itu apa sih? Penolakan. Jadi kita harus tahu bahwa setiap kita melakukan perubahan pasti akan ada yang pro dan kontra. Ya, kalau yang pro berarti tidak resistensi, kalau yang kontra itu pasti resisten. Ya, dan itu kita tidak bisa menolak adanya kita tidak bisa menolak adanya pihak-pihak yang menolak perubahan yang kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah perubahan yang efektif memerlukan penguatan perilaku baru, sikap, dan praktek. Jadi ketika kita melakukan perubahan tidak hanya perilaku yang berubah, tidak hanya sikap yang berubah, bahkan perubahan itu perlu dipraktekkan. Ini adalah model-model perubahan menurut Lewin. Ya. Kemudian bagaimana proses untuk melakukan perubahan? Ya, yang pertama jelas persiapan. Jadi ketika mau melakukan perubahan jangan langsung bertindak, tetapi kita siap-siap dulu gitu ya. Apa yang perlu kita persiapkan. Kemudian setelah persiapan kita analisis kelebihan dan kekurangannya apa. Ya. Setiap kita melakukan suatu hal kita harus meyakini ya meskipun ada kelebihan tetapi pasti juga akan ada kekurangan. Kemudian yang ketiga adalah mendesain subunit organisasional baru. Jadi perubahan itu harus terstruktur, ya, baik struktur organisasi maupun struktur pekerjaannya. Nah, atau job desk-nya itu harus terstruktur. Kemudian yang keempat adalah mendesain proyeknya. Jadi harus didesain kalau perlu dibuat semacam chart ya, alurnya itu bagaimana sehingga orang yang melakukan perubahan itu jelas dengan maksud tujuan kita ya melakukan perubahan dan sistem kerjanya itu harus jelas. Ini kemudian yang kelima adalah mendesain sistem kerja dengan membuat grafik tadi ya, pas itu sama halnya kita membuat sistem kerja dan juga kita membuat desain proyek. Kemudian kalau perlu kita juga mendesain sistem pendukung. Jadi kalau memang perubahan-perubahan itu ada beberapa sistem pendukung yang mau membantu untuk menghasilkan sebuah perubahan agar lebih baik itu nggak masalah. Kita juga harus mendesain sistem pendukung lainnya. Kemudian mendesain karena ada sistem kerja, ada sistem pendukung, kita juga harus mengkombinasikan atau mengintegrasikan dua hal tersebut ya bagaimana sistem kerjanya yang kita maksud dan bagaimana sistem dari sistem kerja dari pendukung ya itu dijadikan satu digabungkan menjadi mekanisme integratif. Kemudian setelah semuanya digambarkan secara jelas baik itu merupakan desain proyeknya, sistem kerjanya, sistem pendukungnya, integrasi kedua hal tersebut itu juga yang tidak kalah penting perubahan itu harus diimplementasikan, tidak hanya digambarkan secara tertulis saja. Itu teman-teman. Nah, ini adalah sistem perubahan, di mana kalau sebelum melakukan perubahan itu kan input ya. Input itu tadi berkaitan dengan ini tadi persiapan, kemudian menganalisis kekurangan dan kelebihannya, ya. Jadi ketika kita melakukan perubahan itu kelebihannya apa, tetapi di balik kelebihan juga akan ada kekurangan. Baru nanti muncul kita berpikir sistem kerjanya, ya mulai dari proyeknya, sistem kerjanya, sistem pendukungnya, bagaimana mengintegrasikan atau menggabungkan antara sistem kerja dengan sistem pendukung, baru nanti kita praktekkan. Nah, ketika kita melakukan praktek itulah, praktek perubahan itu sudah merupakan output meskipun hasilnya belum kelihatan. Itu merupakan sistem perubahan. Oke, model perubahan menurut Yagi seperti ini. Jadi yang pertama adalah adanya kekuatan untuk perubahan, kemudian mengenal dan mendefinisikan masalah. Jadi
dari awal sudah bisa diketahui ya masalahnya apa. Meskipun perubahan itu memang dilakukan karena banyak kelebihan, tetapi kita tidak memungkiri juga akan ada muncul masalah-masalah, kan. Kemudian setelah kita tahu masalah, kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut satu persatu. Ketika masalah itu sudah diselesaikan satu persatu, sudah mulai hilang permasalahannya, kita mulai mengimplementasikan adanya perubahan. Kemudian, nah, kalau di model perubahan Tiagi ini ada tambahan teman-teman, jadi tidak hanya menganalisis kelebihan dan kekurangannya, kemudian tidak hanya menganalisis masalah, mulai kemudian menyelesaikan masalah dan juga mengimplementasikan dari perubahan, dia menambahkan adanya aturan atau model perubahan yang adalah dengan mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol dari hasil perubahan itu. Jadi tidak hanya pada tahap pelaksanaan perubahan, tetapi ternyata perubahan itu harus diukur, harus dievaluasi, dan juga harus dikontrol, teman-teman. Perubahannya ada di situ. Perbedaannya dengan teori-teori yang lain. Nah, tugas malam hari ini teman-teman harus menjelaskan model perubahan ini menurut Burnis. Jadi ada beberapa teori-teori yang berbeda ya. Seperti tadi kan perbedaan antara model perubahannya Lewin ya. Kemudian ini adalah prosesnya. Kemudian ini adalah model perubahan yang dibuat oleh Tyagi, bahwa ada perbedaan ya di antara teori-teori itu, di mana yang teori sebelumnya itu tidak ada tahapan atau model untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol dari hasil perubahan. Ternyata di Tyagi itu ada. Nah, di sini ini lebih teorinya mengenai model perubahan inkremental, kemudian model transformasi organisasional keseimbangan terpotong, kemudian yang ketiga adalah model perubahan transformasi berkelanjutan. Nah, ini tugas teman-teman malam hari ini adalah menjelaskan dari ketiga model perubahan ini menurut Burnis. Jadi apa sih itu inkremental? Apa sih perubahan transformasi organisasional yang berkeseimbangan terpotong? Kemudian yang ketiga adalah apa sih perubahan transformasi berkelanjutan itu? Ya, teman-teman kerjakan, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Jangan lupa disimpan dalam PDF, dikumpulkan di dalam grup WA ya. Maksimal malam hari ini ya teman-teman, jangan lupa diberi nama NPM dan kelas. Dan ini masih banyak mengenai beberapa model perubahan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, dan nanti teman-teman bisa baca sendiri materi dari saya. Saya akhiri, jangan lupa tugasnya dikumpulkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.